Bapak-bapak, tahukah Anda, ada 9 cemilan warung yang murah dan bisa bantu turunkan kolesterol serta asam urat. Tidak perlu obat mahal. Saya sudah uji coba pada ratusan pasien saya. Jadi simak sampai habis karena ternyata camilan ini ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan umur dalam hari-hari meniti jalan usia emas dengan tubuh yang mulai menua. Bertemu kembali dengan saya Dr. Aiswah Dahlan di channel Nasihat Dokter. Sebelum kita mulai mengulas masalah-masalah kesehatan yang Bapak dan Ibu alami, bagi yang baru bergabung, silahkan pencet tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah, agar Bapak dan Ibu selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi video tips-tips kesehatan lanjut usia dari saya. Oh iya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar dari mana Bapak Ibu berasal, agar saya dapat mengetahui seberapa jauh tips-tips kesehatan dari channel Nasihat Dokter dapat tersebar dan bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Bapak bisa makan enak tanpa was-was, tanpa pikir-pikir, waduh kolesterolnya berapa ya? Atau jangan-jangan asam uratku naik lagi nih. Sedih ya, di usia yang seharusnya menikmati hidup, malah jadi tahanan makanan sendiri. Setiap kali mau makan sesuatu, pasti kepikiran angka-angka lab. Terakhir mau makan sate kambing, takut asam urat kumat. Mau makan seafood, kolesterol langsung naik. Akhirnya makan itu-itu saja, hambar, tidak ada gairah. Tapi tenang Pak, hari ini saya bawa kabar gembira yang akan mengubah hidup Bapak. Minggu lalu, Pak Bambang dari Semarang, 65 tahun, mantan kepala sekolah, datang ke klinik saya dengan wajah lesu. Dia menghela napas panjang, katanya sudah capek, pantang ini itu tapi kolesterol tetap 280, asam urat masih 9,2. Waduh, rasanya hidup ini hambar, tidak bisa makan enak, tapi penyakit juga tidak sembuh-sembuh. Beliau cerita sudah 3 tahun terakhir hidupnya seperti di penjara. Makanan istri sudah masak tanpa garam, tanpa santan, tanpa lemak, tapi angka lab tetap tinggi. Saya sampai malu sama cucu. Mereka makan bakso, saya cuma bisa menonton, air mata mengalir. Saya paham betul frustrasi beliau dan mungkin Bapak juga merasakannya setiap hari. Nah, inilah kesalahan fatal kita selama ini. Kita terlalu fokus pada pantangan, bukan pada apa yang harus dimakan. Kita sibuk menghindari makanan jahat, tapi lupa menambah makanan baik. Seperti perang, kita cuma bertahan terus, tidak pernah menyerang balik. Padahal, cara menurunkan kolesterol dan asam urat itu sebenarnya cukup sederhana. Cukup makan cemilan yang tepat, bukan cemilan goreng. Saya punya 9 cemilan ajaib yang sudah terbukti secara ilmiah dan sudah saya uji pada ratusan pasien. Lebih mengejutkan lagi, cemilan-cemilan ini harganya murah dan bisa didapat di mana saja. Saya akan menjelaskan dengan bahasa sederhana, Pak. Kolesterol tinggi dan asam urat itu seperti sampah yang menumpuk di got rumah. Kalau gotnya tersumbat, airnya meluap dan rumah jadi bau, nyamuk bersarang, penyakit datang. Nah, 9 cemilan ini bekerja seperti tukang sedot WC alami. Mereka masuk ke tubuh, membersihkan sumbatan dari dalam, melancarkan aliran darah, dan membuang racun. Tidak perlu kimia rumit, tidak perlu membeli obat mahal dari luar negeri. Cukup camilan alami yang mungkin sudah ada di warung dekat rumah Bapak. Bahkan beberapa mungkin sudah ada di dapur Bapak sekarang. Cuma selama ini tidak tahu khasiatnya. Camilan pertama yang ingin saya bagikan adalah kacang almond panggang. Jangan langsung bilang mahal dulu Pak, memang harganya agak lumayan. Tapi coba hitung dengan bijak. Cukup 10-15 butir sehari. Kalau beli kiloan bisa untuk sebulan bahkan lebih. Bandingkan dengan biaya berobat. Kalau kolesterol tinggi, bikin stroke atau serangan jantung, mana yang lebih murah? Kacang almond ini. Almond ini juara menurunkan kolesterol LDL alias kolesterol jahat yang suka menyumbat pembuluh darah. Pak Budi, 62 tahun dari Kebumen, pensiunan pegawai bank, kolesterolnya turun 40 poin hanya dalam 2 bulan.
Dia makan 10 butir tiap pagi sambil ngopi, katanya dengan semangat. Awalnya istri bilang kemahalan, tapi setelah lihat hasil lab saya, dia langsung beli 2 kilo sekaligus. Enak, gurih, kriuk-kriuk, dan ternyata obat mujarab. Rahasia dari lemak tak jenuh tunggal dalam almond yang bekerja seperti deterjen, membersihkan plak kolesterol di pembuluh darah tanpa mengurangi kolesterol baik HDL yang kita butuhkan. Camilan kedua yang tidak kalah hebat adalah edamame rebus, kacang kedelai Jepang yang sekarang sudah banyak di supermarket, bahkan di pasar tradisional sudah mulai ada. Harganya murah banget, Pak, seporsi cuma 5-10 ribu, bisa untuk ngemil seharian. Edamame ini jagoan melawan asam urat karena proteinnya nabati bukan hewani. Protein nabati tidak menghasilkan purin berlebih seperti daging merah atau jeroan. Pak Agus dari Solo, 64 tahun, punya cerita menarik. Dulu tiap bulan pasti ada drama lutut bengkak. Jalan kayak robot, tidur tidak nyenyak karena nyeri. Sejak saya rutin makan edamame selama 6 bulan ini, lutut saya tidak lagi bengkak. Sebelumnya setiap bulan kondisinya selalu kambuh. Sekarang saya bawa edamame rebus kemana-mana dalam kotak kecil. Daripada makan kacang goreng yang bisa meningkatkan kolesterol, lebih baik makan edamame yang bisa menurunkan asam urat. Caranya mudah, hanya rebus 5 menit dengan sedikit garam, tiriskan, simpan di wadah, bisa bertahan 2-3 hari di kulkas. Camilan ketiga yang bisa Bapak coba dan pasti disukai, pisang kepok kukus yang harganya murah meriah. Paling besar harganya sampai Rp20.000, cukup untuk seminggu sekeluarga. Pisang kepok ini istimewa karena kandungan kaliumnya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari jenis pisang lain. Kalium ini penting untuk menyeimbangkan natrium dalam tubuh, yang sangat krusial bagi bapak-bapak yang kolesterolnya tinggi, karena biasanya tekanan darah juga ikut meningkat. Kalium bekerja seperti penyeimbang, bisa menurunkan tekanan pada dinding pembuluh darah. Pak Yanto, 68 tahun, pensiunan guru dari Sragen, punya pengalaman luar biasa. Awalnya saya tidak percaya pisang bisa menurunkan kolesterol, tapi istri saya memaksa saya cobain selama sebulan. Hasilnya, tensi saya stabil di 130/80 tanpa tambahan obat. Sebelumnya, tensi selalu 150, bahkan pernah 160/100. Sekarang, tiap sore jam 4, saya selalu makan pisang kepok kukus hangat dengan teh tawar. Rasanya manis alami, bikin kenyang, dan ternyata camilan keempat yang segar dan menyehatkan. Bengkoang potong juga murah, segar, dan tersedia di mana-mana. Satu buah bengkoang besar cuma Rp5.000, bisa untuk 2-3 hari. Bengkoang ini memiliki sifat antiinflamasi, artinya bisa meredakan peradangan sendi akibat kristal asam urat yang menumpuk. Kandungan inulin dan vitamin C-nya bekerja ganda, mendinginkan sendi yang meradang sekaligus membantu ginjal membuang asam urat berlebih. Pak Ucup dari Surabaya, 66 tahun, mantan sopir bus antar kota, bilang dengan mata berbinar, "Dok, ini ajaib, jari tangan saya tidak kaku lagi di pagi hari. Dulu bangun tidur rasanya kayak robot yang perlu dilumasi. Sekarang langsung bisa gerak normal, padahal cuma makan bengkoang. Tiap hari saya potong dadu, simpan di kotak kedap udara dalam kulkas. Pas haus atau lapar, tinggal ambil, segar, renyah, manis alami, dan yang penting menyehatkan." Camilan kelima yang mungkin mengejutkan, kurma cukup 3 butir sehari loh, Dok. Kurma kan manis, bahaya dong untuk gula darah? Pertanyaan pasien itu benar, Pak. Kurma memang manis, tapi ini gula alami dengan indeks glikemik rendah yang justru menstabilkan gula darah. Stabilnya gula darah itu penting karena kalau naik turun drastis, produksi kolesterol di hati jadi kacau. Kurma juga kaya serat yang memperlambat penyerapan gula. Camilan keenam yang pasti Bapak suka dan mudah didapat. Jagung rebus bisa dibilang murah, enak, dan mengenyangkan. Ternyata juga bisa jadi obat untuk kolesterol tinggi. Harga 1 tongkol jagung di pasar sekitar Rp5.000, tapi kalau beli langsung ke petani bisa lebih murah lagi. Jagung ini kaya serat larut yang bekerja seperti spons di usus. Serat ini bisa mengikat lemak jahat dan kolesterol dari makanan sebelum diserap tubuh lalu dibuang melalui babat. Pak Tono dari Medan, 63 tahun, pedagang sembako, punya cerita inspiratif. Dulu sore hari saya selalu ngemil gorengan sambil ngopi seperti pisang goreng, tahu isi, bakwan, atau makanan berminyak.
Trigliserida saya sampai 300. Dokter bilang itu bahaya. Sekarang saya ganti dengan jagung rebus. Sama-sama kenyang dan ada yang dikunyah, tapi efeknya jauh lebih baik. Dalam 3 bulan, trigliserida saya turun jadi 150. Saya rebus 5-6 tongkol tiap pagi, simpan di kulkas sore hari, tinggal hangatkan sebentar atau makan dingin juga enak. Kenyang sama, tapi sehat beda, katanya sambil tertawa puas. Camilan ketujuh yang bikin happy, ubi cilembu kanggang manis alami yang bikin mood bagus, mengenyangkan, dan ternyata bisa jadi obat untuk metabolisme lemak yang terganggu. Ubi cilembu kaya beta-karoten tinggi yang membantu hati memproses lemak lebih efisien. Seratnya juga tinggi, bantu menurunkan penyerapan kolesterol di usus, plus rasa manisnya alami. Bisa memuaskan keinginan ngemil yang manis-manis tanpa harus makan kue atau permen. Pak Rusdi, 68 tahun, pensiunan tentara dari Cirebon, punya pengalaman unik. Perut buncit saya mengecil, padahal tetap ngemil. Istri saya awalnya heran. Saya pikir harus stop ngemil total untuk kurangi perut buncit. Ternyata salah besar. Yang penting ngemilnya benar. Setiap sore saya panggang 2 ubi cilembu ukuran sedang di oven. Dimakan hangat-hangat sambil nonton TV. Rasa manis lembut bikin kenyang sampai malam. Dalam 2 bulan, lingkar pinggang saya berkurang 5 cm. Celana yang tadinya sesak sekarang longgar. Ubi cilembu juga kaya potasium yang membantu menurunkan tekanan darah. Camilan ke-8 yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang. Bubur kacang hijau tanpa santan ini superfood lokal. Kacang hijau mengandung protein nabati berkualitas tinggi dengan purin sangat rendah. Beda dengan protein hewan yang tinggi purin, ini pengganti sempurna untuk mengurangi konsumsi daging tanpa kekurangan protein. Kacang hijau juga kaya akan vitamin C yang bisa bantu metabolisme lemak dan turunkan homocysteine, zat yang jahat untuk pembuluh darah. Pak Imam dari Jakarta Timur, 65 tahun, sopir taksi online berbicara dengan antusias. Saya sarapan bubur kacang hijau 3 kali seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Saya bikin malam sebelumnya, pagi tinggal hangatkan. Harganya murah, mengenyangkan, dan ternyata jadi obat mujarab. Asam urat saya turun dari 10 jadi 6 hingga 5 dalam 3 bulan. Yang paling saya rasakan adalah badan jadi lebih bertenaga. Dulu jam 10 pagi sudah lemes, sekarang bisa kuat sampai siang tanpa ngemil hal-hal aneh. Penumpang sering tanya kok saya selalu terlihat segar, dan saya kasih tahu rahasianya. Bubur kacang hijau cara buatnya mudah. Rebus kacang hijau dengan jahe dan daun pandan, tambahkan gula aren secukupnya. Camilan ke-9 dan terakhir tapi sangat penting, timun Jepang atau timun lokal biasa juga boleh. Ini camilan paling murah tapi efeknya luar biasa. 1 kilo timun cuma 5-8 ribu, bisa untuk 3-4 hari. Timun mengandung 95% air dengan mineral penting yang membantu ginjal membuang asam urat berlebih. Kandungan silika dalam timun juga memperkuat jaringan ikat di sekitar sendi yang sering rusak karena asam urat tinggi. Pak Gatot, 67 tahun, pensiunan polisi dari Bekasi, sudah buktikan sendiri. 1 tahun ini saya tidak pernah kambuh asam urat, padahal dulu tiap 2 bulan pasti ada drama, kaki bengkak, jalan pincang, tidak bisa pakai sepatu. Sekarang saya bawa timun, potong kecil-kecil dalam wadah, haus makan timun, lapar timun lagi, bosan, saya kasih perasan jeruk nipis dan sedikit garam, murah, segar, sehat, dan yang penting ampuh. Istri saya aja ikutan karena katanya kulit jadi lebih segar. Timun juga bersifat diuretik alami yang membantu membuang kelebihan garam dan racun dari tubuh. Sekarang saya kasih tahu cara konsumsinya yang praktis dan tidak membosankan. Pilih 3 camilan berbeda tiap hari, rotasi biar tidak bosan. Misalnya, Senin, almond pagi, jam 10, bengkoang siang, jam 2, jagung sore, jam 4. Selasa, kurma pagi, edamame siang, timun sore. Rabu, pisang kepok pagi, ubi cilembu siang, kacang hijau sore, begitu seterusnya. Buat jadwal sendiri sesuai selera. Timing terbaik adalah di antara waktu makan utama. Jadi, jam 10 pagi sebagai camilan pagi dan jam 3-4 sore sebagai teman ngopi atau teh. Mulai dengan setengah porsi dulu, naikkan secara perlahan sesuai kenyamanan perut Bapak. Bonus istimewanya yang mungkin Bapak tidak sangka.
9 camilan ini tidak hanya menurunkan kolesterol dan asam urat, tapi juga memberikan manfaat tambahan luar biasa untuk kesehatan total di usia emas pertama. Kesehatan jantung terjaga karena pembuluh darah bersih dari plak. Kedua, risiko stroke menurun drastis karena aliran darah lancar ke otak. Ketiga, dan ini sering jadi pertanyaan diam-diam para bapak, stamina pria tetap terjaga di usia senja ya Pak? Aliran darah yang lancar itu penting untuk semua organ tubuh, termasuk organ vital pria. Jadi bukan cuma sehat, tapi tetap gagah dan percaya diri di usia emas. Tapi saya harus ingatkan hal penting ini Pak. Camilan-camilan ajaib ini bukan pengganti obat dokter ya. Kalau Bapak sudah rutin minum obat kolesterol atau asam urat, tetap lanjutkan sambil tambahkan camilan ini sebagai terapi pendukung. Jangan pernah berhenti minum obat sendiri tanpa konsultasi dokter. Yang benar adalah mengkonsumsi camilan ini secara rutin selama 2-3 bulan, lalu cek lab lagi. Biasanya, dokter akan terkejut melihat perbaikan hasil lab Bapak dan mungkin akan mengurangi dosis obatnya. Beberapa pasien saya bahkan bisa lepas obat total setelah 6 bulan, tapi ini harus dengan pengawasan dokter. Ingat, kesehatan itu investasi jangka panjang, bukan sulap instan Pak. Saya mau bicara dari hati ke hati. Usia 60 plus itu bukan akhir dari kenikmatan hidup. Jangan biarkan angka-angka di KTP membuat Bapak merasa sudah tua dan tidak berdaya. Justru, ini saatnya Bapak menikmati hasil kerja keras selama puluhan tahun dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih. Tubuh Bapak sudah setia menemani perjalanan hidup selama 60 tahun. Sudah waktunya dibalas dengan makanan yang menyehatkan, bukan diracuni terus dengan makanan yang merusak. Ingat Pak, Bapak berhak bahagia dan sehat di usia emas. Cucu-cucu masih butuh kakek yang bisa main bareng. Istri masih butuh suami yang sehat dan kuat. Dan yang paling penting, Bapak sendiri berhak menikmati sunset years dengan kualitas hidup yang optimal. Pak Bambang yang saya ceritakan di awal tadi, kemarin datang kontrol. Setelah 3 bulan rutin konsumsi 9 camilan ini, Bapak tidak akan percaya perubahannya. Kolesterol yang tadinya 280, turun jadi 200. Masih sedikit tinggi tapi sudah zona aman. Asam urat dari 92, turun jadi 6, normal. Dok, saya merasa hidup lagi. Katanya dengan mata berbinar, bisa makan lebih bebas. Tidak parno lagi tiap kali mau makan sesuatu, badan enteng, pikiran jernih, tidur nyenyak. Yang paling membahagiakan saya, bisa makan bakso bareng cucu tanpa rasa bersalah. Memang tidak tiap hari, tapi sesekali boleh kan dok? Tentu saja boleh Pak, hidup ini untuk dinikmati, asal dengan cara yang bijak. Ternyata solusinya sederhana ya, cuma camilan yang tepat, bukan pantangan yang menyiksa. Jadi bapak-bapak sekalian, saya tidak mau Bapak menunda-nunda lagi. Jangan tunggu besok, jangan tunggu Senin depan, apalagi tunggu tahun depan. Hari ini ya hari ini juga. Setelah nonton video ini, langsung pergi ke warung, ke pasar, atau ke supermarket terdekat. Beli minimal 1 dari 9 camilan yang sudah saya sebutkan. Tidak perlu langsung beli semuanya, mulai dengan 1 atau 2 jenis dulu. Yang paling mudah didapat dan sesuai budget. Yang penting adalah mulai ingat Pak, perjalanan 1000 km dimulai dengan 1 langkah. Tubuh Bapak sudah menunggu terlalu lama untuk mendapat nutrisi yang tepat. Banyak pria lansia hidup dalam ketakutan setiap kali ingin makan. Kolesterol tinggi, asam urat kambuh, tekanan darah naik, semua membuat hidup terasa seperti tahanan makanan. Sudah pantang ini itu, tetap saja angka lab tidak membaik. Naskah ini menjelaskan bahwa selama ini kita terlalu fokus pada pantangan, padahal kunci kesehatan justru ada pada apa yang harus ditambah, bukan hanya apa yang harus dihindari. Ada 9 camilan murah yang dapat membantu menurunkan kolesterol dan asam urat secara alami, terbukti pada ratusan pasien. Walau harganya sedikit lebih mahal, cukup 10-15 butir sehari bisa membantu menurunkan kolesterol LDL. Lemak tak jenuh dalam almond bekerja seperti deterjen yang membersihkan plak di pembuluh darah. Banyak pasien yang mengalami penurunan kolesterol signifikan setelah rutin mengkonsumsinya. Camilan murah yang kaya protein nabati rendah purin. Sangat baik untuk penderita asam urat karena tidak memicu pembentukan kristal. Edamame mudah direbus, disimpan, dan dijadikan camilan harian.
mengandung kalium tinggi untuk menurunkan tekanan darah dan menyeimbangkan natrium. Banyak pasien merasakan tensi lebih stabil dengan konsumsi pisang kepok setiap sore. Murah, segar, dan antiinflamasi. Bengkoang membantu meredakan nyeri sendi akibat asam urat, sekaligus menambah asupan serat dan vitamin C. Konsumsi rutin membuat sendi lebih ringan dan tidak kaku di pagi hari. Meski manis, kurma memiliki indeks glikemik rendah dan kaya serat. Kurma membantu menstabilkan gula darah sehingga produksi kolesterol di hati lebih terkendali. Serat larut dalam jagung bekerja seperti spons yang menangkap kolesterol dan lemak dalam usus sebelum diserap tubuh. Mengganti gorengan dengan jagung rebus sangat efektif menurunkan trigliserida. Manis, mengenyangkan, dan kaya beta-karoten, mendukung metabolisme lemak dan menurunkan penyerapan kolesterol. Ubi juga membantu menstabilkan tekanan darah. Protein nabati rendah purin bagus untuk penderita asam urat. Kandungan vitamin C membantu metabolisme lemak, memperbaiki energi, dan menurunkan homocysteine. Camilan termurah dengan kandungan air 95% dan mineral penting untuk ginjal. Timun bersifat diuretik, membantu mengeluarkan kelebihan garam dan asam urat. Efektif mencegah kambuhnya bengkak sendi akibat kristal urat. Naskah menekankan bahwa 9 camilan ini bekerja seperti pembersih got alami dalam tubuh, melancarkan aliran darah, mengurangi peradangan, mengeluarkan racun, serta memperbaiki metabolisme secara menyeluruh. Konsumsinya cukup dijadwalkan pada jam camilan pagi dan sore, diputar setiap hari agar tidak bosan. Bahkan bila digunakan 2-3 bulan secara rutin, hasil lab biasanya akan membaik dan dokter mungkin mengurangi dosis obat. Akhirnya kita sudah di ujung pembahasan kita pada video nasihat dokter kali ini. Saya harap Bapak dan Ibu tidak perlu takut untuk mengajukan pertanyaan seputar kesehatan dan gangguan kesehatan dari Bapak Ibu di rumah. Kami, tim nasihat dokter, akan senantiasa berusaha untuk memberikan jawaban sebaik mungkin dan seilmiah mungkin berdasarkan sumber-sumber pengetahuan kesehatan. Namun, kami juga tak lelah dalam mengingatkan, jika Bapak dan Ibu sedang dalam fase perawatan oleh dokter, jangan sekali-kali meninggalkan prosedur pengobatan yang sedang dilakukan dan mengganti dengan saran-saran pengobatan alternatif di rumah yang kami sarankan. Tetap disiplin dengan prosedur yang diberikan oleh dokter pendamping. Akhir kata, jangan lupa Bapak Ibu bagikan informasi ini agar lebih banyak lagi orang-orang seperti Bapak dan Ibu yang mengetahui dan memperoleh kesempatan yang sama agar tetap sehat dan produktif di usia senja.